Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Materi pada siang hari ini, sesi kedua, kita membahas faedah berikutnya. Faedah keberapa berarti? Keenam, mengenai mufsidat as-shaum, pembatal puasa. Pembatal puasa ada 3. Yang pertama, al-aklu wasyurb. Jazakallah. Al-aklu wasyurb, makan dan minum. Dan ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para ulama. Dari Al-Quran, ayat yang tadi sudah kita sebutkan. Wa kulu washrabu, makan dan minum sampai muncul bagi kalian benang putih dari benang merah. Berarti apa? Makan dan minum di malam hari. Puasa nggak boleh makan. Begitu pula hadis Nabi SAW, yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajri. Orang puasa itu meninggalkan makanan, minuman, dan syahwatnya karenaku, karena Allah SWT. Berarti puasa gak makan dan gak minum. Nah, dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Nah, dan gak ada beda antara makanan yang masuk dari mulut atau yang masuk dari hidung. Karena hidung ini termasuk manfaz, saluran menuju ke lambung. Saluran menuju ke tenggorokan, ke lambung. Nah, oleh sebab itu sunnahnya ketika wudhu itu kita berlebih-lebihan di dalam apa? Istinsyak. Nah, kecuali nih puasa. Karena kenapa? Ini salah satu jalur yang sama dengan mulut. Nabi SAW bersabda, wa balik fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Berlebih-lebihlah kalian di dalam istinsyak kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, dalam keadaan berpuasa nggak boleh. Takutnya apa? Bablas. Nah, maka makan, minum baik dari mulut ataupun dari hidung. Baik. Muntah. Apakah termasuk? In kharaja bi ghairi amdin fala khilaf. Kalau keluarnya tanpa disengaja, enggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tahu-tahu muntah, ya enggak batal puasanya. Ini apa? Tanpa ada khilaf. Nah, bi ijma'il ulama, sepakat di antara para ulama, puasanya lanjutkan. Wa in ta'ammadal qai', tapi kalau muntahnya dibuat-buat. Nah, jempolnya diokok-okok ke lidahnya. Pokoknya dikai-kai lah, buat-buat. Sengaja memang. Supaya dia muntah. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah,
annahu yuftir, bahwasanya kalau sengaja muntah ini membatalkan puasa. Ini adalah mazhabnya Ibnul Munzir rahimahullah. Berdasarkan apa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, man dzara'ahu al-qai' fala qadha'a alaihi, barang siapa yang enggak sengaja puasa enggak ada qadha, berarti apa? Puasanya sah. Wa man istaqa'a fa alaihi al-qadha, tapi kalau orang sengaja dibuat-buat, ada unsur kesengajaan, maka bagi dia qadha, berarti puasanya batal. Dia harus ngulangi lagi, dia harus membayar qadha. Ini dasarnya para ulama yang mengatakan bahwasanya muntah yang dibuat-buat itu membatalkan puasa. Hadis ini dasarnya. Tapi sebagian para ulama memandang bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Nah, maka para ulama yang memandang lemahnya hadis ini, la yuftir mutlaqan, muntah tidak membatalkan puasa secara mutlak, disengaja ataupun tidak disengaja. Limadza? La yathbut dalil. Enggak ada dalil yang sahih menjelaskan mengenai batalnya apa? Muntah. Dan ini adalah pendapat yang rajih, wallahu taala a'lam. Nah, dalil yang menyatakan muntah disengaja itu membatalkan, sebagian para ulama memandang dhaif, dan yang lebih tepat memang dhaifnya hadis tersebut. Nah, sehingga muntah sengaja ataupun tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang pertama, makan dan minum. Tayyib. Satu permasalahan kalau lupa makan, minum, jawabannya apa? Nah, enggak membatalkan puasa, karena Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang puasa dan dia lupa, fa akala wa syariba, dan dia makan dan dia minum, falyutimma shaumah, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wastaqa, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makanan, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada dia minuman. Kalau makannya banyak, siang hari di bulan Ramadan lupa makan satu piring, nambah lagi piring kedua. Setelah selesai dengan minum air es, ambil tisu, diusap mulutnya, baru ingat kalau dia puasa. Ini. Setelah betul-betul kenyang, dia baru apa? Dia baru ingat, oh iya aku puasa. Nah, kira-kira serius apa enggak ini orangnya? Dua piring ya? Kata para ulama, la farqa baina qalilil akli wa kathratihi. Enggak ada beda. Sedikit makanan ataupun banyak, selagi dia lupa, ya uzurnya orang lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa orang lupa? Nah, ada satu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seorang wanita yang bernama Ummu Ishaq. Nah, Ummu Ishaq ini anah kanat inda Nabi SAW, di samping Rasulullah, bersama dengan Nabi. Fa'utiya bi qas'atin min tharid, dikasih satu qas'ah, ibaratnya satu ya mangkok lah, mangkok besar gitu. Bubur gandum. Tharid itu makanan favoritnya orang Arab pada masa dulu, bahkan sampai sekarang. Bubur yang dicampur dengan adonan apa?
Nah, gandum dan daging. Namanya therid, bubur gandum. Ut. Fa'utiya biqas'atin min therid. Makanan Zain ini makanan favorit. Nah, ini makanan premiumnya mereka, luxury ini. Nah. Fa'akalat ma'ahu, maka Ummu Ishaq makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, thumma tadhakkarat annaha kanat sha'imah. Terus dia ingat, "Loh, aku hari ini puasa." Kata Ummu Ishaq. Maka Dzul-Yadain berkata kepada Ummu Ishaq, Dzul-Yadain yang ikut pada majelis itu berkata, "Al-an ba'da ma syaba'ti?" Sekarang anti ingat setelah anti kenyang. Satu baskom gandum sudah habis. Baru ngomong kalau sekarang puasa. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Ishaq, "Adimi saumaki." Lanjutkan puasa anti, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu alaik. Karena ini merupakan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Nah, maka hukumnya apa? Nah, batal apa enggak? Enggak batal. Sedikit ataupun banyak. Kalau kita yang melihat, boleh kira-kira mengingkari. Depan mata kita bulan Ramadan, kita tahu dia lupa makan. Rezeki loh ini. Masa kita ngingkari rezeki? Atau kita biarkan dia sampai kenyang baru kita ingatkan? Hah? Jawabannya apa? Wajib bagi kita untuk mengingkari, diingatkan, karena ini sebuah kemungkaran, pemandangan yang tidak nyaman. Nah, maka harus ditegur. Nah, nggak boleh kemudian biarkan saja, ini rezeki, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Lihat kemungkaran, dia rubah dengan tangannya, tidak bisa dengan lisannya. Nah, kita sampaikan kepada orang tersebut. Nah, ini hukumnya sama seperti imam. Nah, sholat duhur, rakaat terakhir, rakaat keempat naik ke rakaat kelima, masa dibiarkan? Ya ditegur untuk supaya kembali kepada kebenarannya. Nah, dan Nabi SAW bersabda, "Idza nasitu fadzakiruni." Kalau saya lupa, maka tolong diingatkan. Idza nasitu fadzakiruni. Maka seperti ini diingkari. Baik. Dzauqut ta'am, incip makanan ketika puasa. Incip makanan ketika berpuasa. Apa hukumnya? Para ulama membagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna li hajah. Memang ada kebutuhan. Nah, memang dia butuh. Seorang mungkin chef, pemasak dalam keadaan puasa. Nah, dia butuh untuk ngelihat manisnya, kejutnya, asamnya, sedapnya. Kan hukumnya balabas. Tapi jangan sampai masuk. Sekedar ngincip untuk suatu kebutuhan, labas. Nah, dan ini terdapat azhar dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau incip makanan untuk melihat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Keadaan yang kedua, li ghairi hajah, enggak ada kebutuhan, asal incip. Enggak ada hajat di situ. Nah, kata para ulama, yukrah. Yang seperti ini hukumnya makruh. Dibenci, enggak disukai, lebih baik dihindari. Kenapa? La ya'man, tidak ada yang merasa aman. An yanzil ila jawfi, khawatir rasa itu campur dengan liur, kemudian masuk ke rongga-rongga
Nah, maka yang seperti ini dihindari. Daripada apa? Khawatirnya malah membatalkan puasanya. Maka yang encip ya dimuntahkan setelah itu, jangan sampai masuk ke perut. Yang tidak ada kebutuhan, tidak perlu. Nah, takut akhirnya apa? 14. Takut akhirnya 14. Kemudian permasalahan yang lain, dukhul an tariq ad-dubur dawa atau nahwi. Sesuatu afwan yang masuk ke belakang. Entah itu obat. Nah, kita tadi bahas mengenai jalur depan, mulut dan lain sebagainya. Masuk sesuatu membatalkan puasa. Ini masuk dari jalur belakang. Nah, entah itu kapsul, obat-obatan, penyakit-penyakit tertentu. Nah, medis menyarankan untuk dimasukkan dari belakang. Nah, maka di sini para ulama terjadi khilaf menjadi dua pendapat. Nah, tapi pendapat yang rajih wallahu ta'ala a'lam la yuftir bil huknah. Nah, jalur belakang tidak membatalkan puasanya. Nah, dan ini adalah ikhtiar Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, karena tidak ada dalil yang menyatakan akan batalnya kondisi seperti ini. Nah, maka yang masuk obat dari jalur belakang tentu tidak sama seperti masuk obat dari jalur mulut. Syekhul Islam memandang tidak membatalkan puasa. Kemudian permasalahan yang terakhir di dalam bab makan dan minum. Hal man aftara muta'ammidan bighairi uzrin madza alaihi? Apa konsekuensi orang yang membatalkan puasanya dengan makan dan minum tanpa uzur? Karena hawa nafsu, dan dia kuat, alasan nggak kuat lah, minum ini, makan, cari rumah makan remang-remang. Nah, kemudian buka di pertengahan hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Di sini ada 3 pendapat di antara para ulama, kita akan sampaikan karena pentingnya akan hal ini. Pendapat yang pertama, yaqzi yauman makanahu. Harus dia ganti, dia qadha. Dia batal puasa 2 hari tanpa ada uzur syar'i. Dia enggak musafir, sehat walafiat, keadaan normal, balik, berakal, muslim, enggak ada halangan sama sekali, tiba-tiba membatalkan puasanya. Bagi Anda qadha, pilih hari yang lain untuk mengganti karena itu hutang. Nah, dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Tidak bisa, ini puasa wajib, rukun Islam, tidak bisa ditinggalkan. Yang meninggalkan ya harus dia ganti, hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, annahu la yaqdi lakin alaihi kafarah faqat. Ya, pendapat yang kedua mengatakan enggak diqadha. Nah, karena dia tanpa uzur. Bagi dia apa? Kafarah. Nah, dia nggak sakit, tiba-tiba berbuka, bukan musafir juga. Apa dalilnya? Nggak ada sisi sama sekali bagi dia untuk berbuka. Maka bagi dia apa? Kafarah. Nggak bisa cuma sekedar puasa, kafarah harus dibayar. Nasi. Nah, fakir miskin. Dan ini adalah mazhabnya Imam Az-Zuhri, Imam Malik, Imamul Auza'i rahimahumullah. Malik, Az-Zuhri, wal Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri. Ini pendapatnya mereka. Pendapat yang ketiga, la qadha wa la kafar. Dan ini wallahu taala a'lam adalah pendapat yang rajih. Yang membatalkan puasa tanpa uzur, tidak ada qadha bagi dia. Juga tidak ada kafarah. Bagi dia apa? Tobat. Karena Anda telah terjatuh pada dosa besar. Gak cukup cuma sekedar qadha. Anda tidak ada celah apapun di dalam syariat.
Bisa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ini. Berarti mengedepankan dan menuhankan hawa nafsunya. Sekedar puasa saja dia tidak jalankan. Bagimu enggak cukup cuma sekedar qadha ataupun fidyah. La, tobat nasuha, istighfar, mengganti kejelekan dengan kebaikan. Karena kenapa? Ini dosa besar. Hadis Abu Umamah, Nabi SAW pernah bersabda, bainama ana naim, ketika saya tidur, adani rajulan, saya bermimpi didatangi oleh dua orang, dan mimpi Nabi SAW hak. Mimpi Nabi SAW adalah wahyu. Dua orang malaikat. Nah, fa'ataya bi jabalan wa'ra. Dua orang itu mengajak saya menuju ke gunung yang terjal. Faqala li is'ad. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naiki gunung ini. Nabi berkata, inilah utiku, saya enggak bisa. Gunung ini curam. Gunung ini terjal. Jalurnya ekstrim. Nahnu sanusahiluhu lak. Kita akan mudahkan untuk. Fasa'atna. Kita pun naik. Fa'idha bisawadil jibal aswatun syedidah. Di kegelapan gunung, maksudnya sudah tinggi, di pertengahan gunung, di kegelapan gunung, kita mendengar suara yang begitu keras. Suara yang begitu lantang. Mahadil aswat, suara apa ini? Nabi SAW bertanya. Maka dikatakan wa'u ahli nar. Ini teriakan penghuni neraka. Fasa'atna, kita pun melanjutkan perjalanan. Fa'ataina biqaumin mu'allikina bi'arakibihim. Kita mendapati suatu kaum yang mereka bergantung di atas tumit-tumitnya. Kepala di bawah, kakinya di atas. Musyaqqaqatan asdaquhum, mulut-mulut mereka robek. Manusia bergelantungan, kepala di bawah, kaki di atas. Mulut-mulutnya sobek, robek. Tasilu min asdaqihim dama, mengucur darah dari robekan mulut mereka. Nabi SAW orang yang paling rahmat kepada umatnya, melihat kondisi seperti itu, beliau bertanya, man haula? Siapa mereka? Apa yang mereka perbuat? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka amalkan? Haula alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Wahai Muhammad SAW, mereka adalah manusia-manusia yang berbuka sebelum waktunya. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti puasa. Lantas bagaimana dengan yang tidak puasa sama sekali? Ini yang berpuasa, tapi membatalkan karena hawa nafsu. Lantas bagaimana dengan yang tidak puasa? Niatnya nggak puasa. Maka dari sini para ulama, pendapat yang ketiga mereka mengatakan alaihi taubah wal istighfar, la qadha wa la kafar. Tidak bisa. Qadha hanya bagi ahlul a'dzar, orang-orang yang punya udzur yang tadi sudah kita sebutkan. Musafir, udzur sakit, bagi mereka qadha. Bagi mereka bukan kafarah karena mereka mampu. Bukan orang tua renta, bukan nenek. Bukan orang yang penyakit menetap, sehat walafiat, maka tidak ada qadha, tidak ada kafarah bagi mereka. Taubat nasuha, taubat yang sebaik-baiknya, dan ini merupakan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dari para khulafa'ur rasyidin ini diambil oleh 3 orang.
3 sahabat. Abu Bakar, Umar Al-Faruq, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari sahabat yang lain adalah pendapatnya Ibnu Mas'ud dan sahabat Abu Hurairah. Mereka yang berpendapat seperti ini. Tidak bisa. Cukup. Berat ini konsekuensinya. Bagi mereka dosa besar. Gak ada qadha, gak ada kafarah. Apa? Istighfar, tobat, ganti kejelekan dengan kebaikan. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak, banyak-banyak salat, banyak-banyak menjalankan salat sunnah, wajibnya ditegakkan. Dan ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Li adamid dalil alal qadha. Tidak ada dalil sahih bagi mereka untuk mengqadha. Tidak ada dalilnya. Ada dalilnya, tidak lepas dari cacat. Maka bagi mereka tidak ada qadha. Taubat yang benar. Paham tuh? Insyaallah. Kemudian yang kedua, setelah makan dan minum adalah al-jima', berhubungan badan. Suami istri. Dan ini dengan Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' para ulama, batalnya puasa dengan jima'. Dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Di malam hari kami halalkan bagi kalian untuk mendatangi istri-istrimu. Berarti mendatangi istri di siang hari enggak boleh. Karena ayatnya mengatakan apa? Di malam hari. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ja'a rajulun ila Nabi, suatu ketika datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, wahai Nabi saya sudah binasa. Nah, orang ini tahu berarti jima itu enggak boleh di bulan Ramadan, tapi dia enggak tahu konsekuensinya. Dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku telah binasa wahai Nabi. Rasulullah kaget, ma ahlakak, apa yang membuat kamu binasa? Ada apa gerangan? Kok tiba-tiba kamu datang dan mengatakan saya binasa? Maka lelaki tersebut mengatakan, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, saya mendatangi istriku di bulan Ramadan wahai Rasulullah. Berarti kan dia tahu itu enggak boleh, sehingga dia mengatakan apa? Aku binasa. Tapi dia nggak tahu apa konsekuensi dari perbuatan dia. Maka Nabi SAW bertanya, hal tajid ma ta'tiq raqabatan? Apakah kamu punya untuk membebaskan budak? Maka dia mengatakan, lah, budak itu membebaskan pada zaman dahulu mahal. Mahal. Para ulama mereka menyebutkan konversi dengan 5 unta. 5 unta uang sekarang ya sekitar 15.000 real Saudi. Satu unta sekitar 3.000 real. Kalau 5 unta sekitar 15.000 real Saudi berapa? Kurang lebih sekitar mendekati 100 juta. Itu harga pembebasan budak. Berat ya. Dalam bab puasa berat. Perlu dipahami. Nabi SAW mengatakan, hal ta'tiq raqabah, kamu punya kemampuan bebaskan budak? Tidak bisa disebutkan. Konversi zaman sekarang mungkin sekitar itu. Mendekati 100 juta. Allah ya Rasul, tidak punya. Baik. Hal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain? Apakah kamu bisa untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Wah, Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 hari di bulan Ramadan saya tidak kuat. Ini 2 bulan. Piye?
2 bulan tidak bisa, wahai Nabi, saya tidak mampu. Nah. Fahal tajid ma tut'im 60 miskinan? Tayyib. Budak enggak bisa. Puasa 2 bulan enggak kuat. Jos. Tayyib. Kalau gitu kasihlah makan 60 orang fakir miskin. Sahabat ini mengatakan, qala la, saya tidak mampu wahai Nabi. Nah, budak tidak bisa, puasa tidak kuat, untuk memberikan makan saja enggak punya kepada 60 fakir miskin. Thumma jalasa fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arqin fihi tamr. Nah, pemuda itu duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, kemudian beliau kembali dengan membawa tandan kurma. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tasaddaq bihadza, ya wis, kamu sedekahkan ini. Kasih oleh Nabi SAW itu tandan kurma. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, fama la bataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Wahai Nabi SAW, sekampungku ini saya orang paling miskin. Ya apa saya mau ngasih orang lain? Saya ini orang paling kiri sekampung. Saya orang yang paling tidak punya. Minim pemasukan. Saya fakir, saya miskin. Saya yang paling susah. 1 RW 1 kecamatan. Nah, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Rasulullah sallallahu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Melihat kondisi orang ini. Nah, sudah tidak punya terus begitu. Sampai Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Nah, maka Nabi SAW bersabda, "Idhhab fa'at'imhu ahlak." Ya wis, mulia kono, wis kasih istrimu. Wis pulang kasih istrimu sama anak-anakmu. Siapa paling miskin di kampungnya? Nah, akhirnya dari yang mestinya dia ngasih kafaroh akhirnya dikasih. Maka dalil ini ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya mendatangi istri adalah sebagai pembatal puasa di bulan Ramadan. Nah, afwan keluar ataupun tidak keluar, hukumnya sama. Nah, keluar atau tidak keluar hukumnya sama, maka puasanya rusak, puasanya batal. Nah, baik, apakah kafarah ini juga mengena bagi wanita? Nah, apakah konsekuensi ini juga terkena bagi istrinya? Hal al-mar'a 'alaiha al-kafarah. Tentu para ulama terjadi perbedaan pendapat sampai 2 mazhab. Yang pertama mereka mengatakan laisa 'alaiha kafarah, wanita yang enggak kena, yang kena hanya suaminya. Dan inilah pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena ucapan Nabi SAW ini dengan menggunakan dhamir laki. Apakah kamu wahai lelaki? Apakah kamu wahai lelaki mampu? Apakah kamu bisa puasa? Apakah kamu bisa membayar fidyah? Apakah kamu bisa membayar kafar? Apakah kamu bisa? Kamu dan kamu. Dhamirnya kata gantinya kepada kaum laki-laki. Tidak disebutkan dia dan istrinya. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 'alaihal kafara wa huwa qaulul jumhur. Kena juga. Sama saja. Dan ini adalah pendapatnya jumhur para ulama. Kenapa? Karena hukum asal di dalam syariat bagi laki-laki juga merupakan hukum bagi kaum wanita. Nah, kecuali ada dalil yang mengeluarkan dari kondisi ini. Ada dalil pengecualian. Nah, maka pendapat ini yang rajih, bagi wanita juga kafarah kecuali mukrah, dipaksa. Nah,
Bang, haram, ini bulan Ramadan, ittaqillah. Nah, akinya ya super. Nah, maka kondisi seperti ini yang kena kafarah hanya suaminya saja. Kenapa? Karena wanita dipaksa, maka nggak ada apapun bagi dia. Ini yang kedua. Kemudian pembatal yang ketiga, yang terakhir sebelum kita tutup kajian. Pembatal yang ketiga adalah al-hijamah. Apa hijamah? Yang disebutkan oleh para ulama yang ketiga. Nah, kita harus sebutkan. Walaupun nanti kita akan bahas ini. Cantuk. Al-hijamah. Nah, apa bahasa Inggrisnya cantuk? Bekam. Cantuk. Nah. Bekam. Halil hijamah mufattira. Ini disebutkan oleh para ulama pembahasan kita yang terakhir ini, apakah bekam itu membatalkan puasa? Qaulan. Dua pendapat. Dan ini tarik menarik sangat kuat. Pendapat yang pertama mengatakan annahu yuftir. Nah, bekam membatalkan puasa. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Hanabilah, dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dirajihkan oleh Ibnul Qayyim, dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin dan Ibn Baz. Sekali berulama-ulama besar, mereka berpendapat hijamah batal puasanya. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Utsaimin, Ibn Baz yang ada pada zaman ini. Kenapa? Di sana ada hadis Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus menyatakan bahwasanya Nabi SAW ata ala rajulin bil baqi. Nabi SAW mendatangi kuburan Baqi dan mendapati seseorang sedang berbekam di kuburan. Nah, ata ala rajulin bil baqi wa huwa yahtajim fi Ramadan. Di bulan Ramadan Nabi SAW ziarah kubur di Baqi, mendapati orang sedang dicantuk, orang sedang berbekam di kuburan Baqi di kota Madinah di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Batal puasa yang membekam dan batal puasa yang dibekam, dua-duanya kena. Aftaral hajim wal mahjum. Nah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Nah, dan hadisnya sahih. Sanadnya sahih. Pendapat yang kedua, berarti kuat ini. Nah, kuat, ditopang dengan dalil yang sahih. Pendapat yang kedua, annahu la yuftir, tidak membatalkan puasa. Nah, di sana ada dalil dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Kata Abdullah ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa shaim. Rawahu al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti apa? Sahih. Pendapat yang kedua sahih, pendapat yang kedua sahih pisan. Nah, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW bekam dalam keadaan muhrim, dalam keadaan beliau menjalankan ibadah umrah, dalam keadaan ihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan Nabi SAW bekam dalam keadaan berpuasa. Kif ini pendapat yang pertama, hadisnya sahih, mengatakan batal bahkan dua-duanya. Lah kok yang kedua ini Nabi SAW sendiri juga berbekam ternyata dalam keadaan beliau puasa. Nah ini bagaimana? Dua pendapat sangat kuat. Taib. Thabit ibn Aslam al-Bunani. Thabit ibn Aslam al-Bunani, murid seniornya Anas bin Malik, seorang tabi'in. Asbatun nas fi Anas.
Orang yang paling kuat hafalan hadis dari riwayatnya Anas bin Malik, murid seniornya. Thabit bin Aslam al-Bunani pernah bertanya kepada gurunya, sahabat Nabi, Anas bin Malik. Akuntum takrahuna al-hijamata lis-sha'im? Wahai Anas, wahai guruku, apakah kalian dahulu, kalian di sini adalah siapa? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apakah para sahabat dahulu membenci cantuk di bulan Ramadan? Membenci bekam dalam keadaan berpuasa? Kata Anas bin Malik, "La." Kita tidak membenci itu. Illa min ajli dhu'f. Nah, kita sebetulnya nggak membenci berbekam, kecuali karena kita memandang itu akan melemahkan kondisi fisik seseorang. Berarti celah batalnya dikembalikan kepada primanya seseorang dan tidaknya. Anas bin Malik mengembalikan kepada kondisi fisik. Kita tidak membenci kecuali karena itu akan melemahkan. Otomatis darah dalam keadaan puasa, ya dia akan lemes, loyo, capek bawaannya tidur. Sedangkan ibadah puasa, Masya Allah, diperintahkan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ibadah puasa saja, ya salat, zikir, baca Al-Qur'an. Nah. Kemudian di sana juga ada asar yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu warda. Abu Sa'id mengatakan, "Rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-sha'im." Kata Abu Sa'id, aku tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan bekam bagi orang yang berpuasa. Loh, Anas bin Malik tidak membenci kecuali karena dikhawatirkan kondisi fisik. Berarti kalau kondisi fisik prima, silahkan. Abu Sa'id juga mengatakan bahwasanya dahulu Nabi SAW memberikan keringanan berbekam pada saat puasa. Maka pendapat yang kedua tidak membatalkan, ini diambil oleh jumhur, pendapat mayoritas. Nah, karena banyaknya alasan, sehingga mereka memandang bekam itu tidak membatalkan puasa. Di antara para sahabat adalah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Ummu Salamah. Sekian para sahabat yang memandang tidak membatalkan. Nah, dari para tabi'in adalah pendapat yang diambil oleh Sa'id bin Al-Musayyib, Urwah ibnu Zubair, Asy-Sya'bi, dan Ibrahim An-Nakhai. Dari kalangan para tabi'in. Dari kalangan para a'imah mazhab, ini adalah mazhabnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, dan dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, tidak membatalkan puasa. Nah, dan ini ulama zaman sekarang adalah tarjihnya Al-Allamah Al-Albani dan Syekh Muqbil. Syekh Muqbil dan Imam Al-Albani memandang tidak membatalkan. Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin berpendapat apa? Membatalkan. Khilaf di antara para ulama. Maka yang dilihat apa? Dalil yang mereka bawa, alasan yang ditopang di atas pendapat. Maka wallahu ta'ala a'lam. Naam, pendapat yang mendekati wallahu ta'ala kepada kebenaran bahwasanya bekam itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian apa kira-kira hikmah? Kalau Nabi yang pertama tadi apa hikmah yang dibekam? Kan karena kondisi fisiknya. Lah yang membekam, kenapa kok batal juga puasanya? Kalau asalnya kondisi prima, berarti kan yang batal apa? Yang dibekam. Lah kalau yang membekam, kenapa kok dibatalkan juga puasanya oleh Nabi SAW? Perlu difahami bahwasanya pada zaman dahulu berbekam itu bimasid dima, menyedot apa?
darah dengan mulutnya. Nah, pada zaman dahulu bekam itu dengan bisa dengan tanduknya hewan, yang disedot dengan apa? Dengan mulutnya. Nah, ketika disedot dengan mulutnya ini ikhwana, yuaddi ila tatayur ad-dam fi halqihi, dikhawatirkan percikan darah itu menuju apa? Rongganya, rongga mulutnya, sehingga Nabi SAW mengatakan batal yang membekam dan batal juga yang dibekam. Karena sebab inilah maka zaman sekarang ya sudah ada yang bekam pakai mulut. Nah, sekarang zamannya gadget. Sekarang semua sudah pakai apa? Alat. Nah, bahkan ada bekam pakai listrik. Alatnya pakai sudah tidak pakai tangan lagi, pakai listrik, taruh di kepala, nyedot sendiri. Nah, maka menggunakan alat maka tidak kena dengan hukum ini. Ditambah lagi ikhwani afizakumullah bahwasanya hadis yang mengatakan aftaral hajim wal mahjum itu mansukh. Sahih na'am, tapi itu mansukh, sudah diganti. Kenapa? Hadis Ibnu Abbas yang menyatakan Nabi SAW berbekam dalam keadaan umrah dan muhrim dan berbekam dalam keadaan puasa itu pada tahun penaklukan kota Mekah, fi'am fathi Mekah, itu pada tahun 8. Adapun yang mengatakan batal itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, maka yang baru menghapus yang lama. Yang baru menggantikan hukum yang lama. Maka hadis Ibnu Abbas ini terjadi pada setelah itu, maka pendapat yang rajih wallahu taala alam berbekam tidak membatalkan puasa. Maka dengan ini pula dianalogikan dan dikiaskan dengan hukum donor darah. Apa hukum donor darah ketika di bulan Ramadan? Sama pembahasannya dengan hukum berbekam. Berarti boleh. Berarti boleh. Tapi jangan over. 1 kilo dikeluarkan ya. Modar. Nah, jadi yang sekedarnya saja. Taib ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin sedikit tambahan di antara banyak sekali. Pada seorang wanita, ini kita belum selesai nih kajian. Baik. Di antara mungkin al-mufattirat al-mu'asirah. Nah, mungkin pembatal kontemporer. Nah, apakah dihukumi membatalkan atau tidak? Perkara-perkara yang sifatnya baru, kontemporer. Di antaranya kutratul udhun. Tetesan telinga. Sakit, kasih tetesan telinga. Kita sebutkan secara ringkas sambil jalan. Qaulul jumhur annahu la yuftir. Pendapatnya jumhur para ulama, berarti ada khilaf. Tapi pendapatnya jumhur para ulama tidak membatalkan puasa. Telinga sakit, kasih tetesan hidung tidak membatalkan puasa. Karena itu bukan saluran menuju ke lambung. Terkadang kita Terkadang kita dapati itu sekedar rasa, bau yang masuk. Tapi itu bukan saluran. Apa kata jumhur para ulama? Tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kutratul ain, tetesan mata. Nah, tetesan mata. Ar-rajih, pendapat yang rajih wallahu ta'ala. Berarti sekali lagi terjadi khilaf di antara laisat minal mufattir. Juga tidak membatalkan puasa. Nah, dan ini adalah pendapat Ibn Baz dan Ibn Utsaimin li'anna al-ain laisat manfadzan ila al-mi'dah. Karena mata enggak ada jalur menuju ke lambung. Maka tetesan air enggak masuk ke dalam perut kita. Nah, maka tetesan mata tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, al-huknah, infus. Nah, infus atau suntikan. Maka dilihat idza kanat mughadhdhiya, infus itu ada
semacam zat yang sifatnya gizi. Infus untuk menggantikan apa? Makan dan minum. Maka dihukumi apa? Membatalkan puasa. Tapi kalau infus itu bukan mughadziyah, tidak ada kandungan gizi sama sekali, hanya mungkin antibiotik, tidak mengandung gizi sama sekali, maka pendapat Ibn Abbas, Ibn Utsaimin, Sa'di, tidak seperti itu. Yang membatalkan infus yang sifatnya suntikan atau infus yang sifatnya mughadziyah, yang di situ ada gizi. Maka ini dihukumi membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, bakhakh ar-radu. Apa itu? Spray untuk sesak nafas. Spray untuk sesak nafas. Kandungannya di sana ada air, ada oksigen dan materi-materi medis. Pendapat yang rajih wallahu taala alam tidak membatalkan puasa dan tidak merusak puasanya, dan ini merupakan pendapat yang disebutkan oleh Al-Lajnah Ad-Daim, Dewan Komite Fatwa Negeri Saudi Arabia, yang diketuai pada saat itu oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Tuh kan di situ ada air. Lah panjenengan kalau puasa kan ketika wudu juga kumur. Bisa tak kira-kira 100% air itu hilang dari mulut kita? Bisa? Tidak bisa. Maka yang sedikit dimaafkan oleh syariat. Yang sedikit itu pasti akan bercampur dengan ludah, masuk dalam perut. Yang sedikit sulit untuk kita memastikan 100% bersih, dimaafkan oleh syariat. Maka dikiaskan dengan perkara al-madmadah wal istinsyaq. Sama seperti berkumur dan istinsyak melalui hidung. Pasti akan ada sedikit air yang membekas, dan itu akan bercampur dengan liur dan ludah. Ini pasti akan masuk ke dalam perutnya. Tapi sesuatu yang sedikit dimaafkan. Maka hukumnya sama dengan spray bagi yang memiliki sesak nafas, wallahu ta'ala alam. Tapi kalau bisa dihindari ya dihindari. Menghindari dari apa? Kebimbangan dan keraguan-raguan. Wallahu ta'ala alam.